Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab usul dengan membaca kitab Al-Usul min Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini pertemuan yang ke-18 ya dari kita membaca kitab ini. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan An-Nasakh. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Waffaqani Allah wa iyyakum. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. An-nasakh ta'rifuhu. النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. والمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala an-nasakh. Apa itu an-nasakh? Kita sering dengar ini ayat di nasakh. Apa artinya? Pengertiannya, nasakh secara bahasa al-izalah, menghilangkan atau an-naql, atau memindahkan. Paham kan? Iya, menghilangkan atau memindahkan secara bahasa. Secara istilah, mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya. Jadi yang diangkat itu bisa hukumnya, lafadznya masih ada, atau yang diangkatnya adalah lafadznya dengan dalil dari kitab dan sunnah. Jadi yang bisa mengangkat itu adalah dalil juga dari kitab dan sunnah, karena yang mengangkat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan dengan ucapan kami mengangkat hukum, maksudnya merubahnya dari wajib ke mubah, dari mubah ke haram misalnya. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. Masya Allah. Keluar dengan hal itu, ya takhallaf al-hukum li fawati syartiyah. Tidak adanya hukum karena tidak ada syaratnya. Nah, itu bukan nasakh namanya, karena tidak ada yang dihapus. Ini cuman tidak ada hukum karena tidak adanya apa? Syaratnya atau adanya penghalangnya. Contoh, terangkatnya wajib zakat karena kurang apa? Nisabnya. Apakah ini nasakh? Bukan, karena ini kurang syaratnya. Atau wajibnya sholat karena hilangnya wajib sholat karena adanya apa? Haid. Ini bukan karena dinasakh, tapi karena adanya penghalang. Ini tidak dinamakan nasakh. ثم قال رحمه الله والمراد بقولنا أو لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. Yang diinginkan dengan ucapan kami atau lafadznya, yaitu lafadz dalil syar'i. Karena nasakh itu kadang untuk hukum tanpa lafadz, maksudnya hukumnya diangkat, lafadznya masih ada. Atau kebalikannya, yaitu lafadznya diangkat tapi hukumnya masih ada. Atau dua-duanya, yaitu lafadz dan hukumnya diangkat. Sebagaimana akan datang. Nanti ada contohnya semua ini. ثم قال رحمه الله وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. Perhatikan baik-baik. Keluar dengan ucapan kami, diangkat dengan dalil dari kitab dan sunnah, yaitu keluar apa yang selain dari keduanya. Dari dalil-dalil, seperti ijma' dan qiyas. Itu tidak boleh dihapus dengannya. Ijma' tidak boleh menghapus nas. Demikian pula qiyas tidak boleh menghapus nas. ثم قال رحمه الله والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. Masya Allah. Nasakh itu boleh secara akal dan terjadi secara syariat. ثم قال رحمه الله أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jadi nasakh itu boleh secara akal dan terjadi secara syariat.
Adapun bolehnya secara akal. Karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala perkara, ya kan? Secara akal kan Allah yang ada di tangan segala sesuatu. Baginya hukum, miliknya hukum. Kan dia adalah Ar-Rabb Al-Malik. Dia adalah Rabb yang memiliki. Baginya untuk mensyariatkan kepada hambanya apa yang sesuai dengan hikmah dan rahmatnya. Apakah akal tidak membolehkan hal tersebut? Tidak membolehkan bagi si Al-Malik, pemilik segala sesuatu, untuk memerintahkan yang dia miliki dengan apa yang dia inginkan? Secara akal enggak. Karena dia yang punya. Kemudian keharusan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya terhadap hambanya untuk mensyariatkan apa yang Allah tahu itu ada maslahat mereka dalam agama ataupun dunia. Maslahat itu sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan zaman, ya kan? Makanya dihapus. Iya. Dan kadang hukum di satu waktu atau satu keadaan lebih bermaslahat untuk hambanya. Dan yang lainnya di waktu yang lain atau keadaan yang lain lebih maslahat. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. ثم قال رحمه الله وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها أولا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ثانيا قوله تعالى الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. Ini jelas. Adapun terjadi secara syariat, maka dalil-dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan, maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Ini kan Allah langsung yang bilang. Iya. Dan juga firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kepada kalian. Berarti tadinya berat, kemudian dihapus menjadi ringan. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang gauli mereka. Berarti tadi tidak boleh. Ini adalah nas dalam berubahnya hukum yang telah lewat. Dan juga sabda Nabi SAW, dulu saya larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Ini namanya dihapus. Ini nas bahasanya dihapus larangan dari ziarah kubur. ثم قال رحمه الله ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي الأول الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yamtani nasbuh. Masya Allah. Kan boleh nasah secara akal dan secara syariat. Tapi di sana ada yang tidak boleh dihapus. Iya. Tentunya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dinasah pada apa yang berikut ini. Satu, al-akhbar. Berita. Kisah-kisah. Itu tidak dihapus. Anda paham ini? Jadi kisah yang dihapus itu adalah perintah dan larangan. Anda bisa pahami? Perintah dan apa? Larangan. Kalau perintah tadi wajib dihapus menjadi sunnah. Tadi sunnah dihapus menjadi wajib. Kalau akhbar, berita, kisah, enggak. Karena kalau dihapus kisah, bahaya. Berarti tadi dusta. Begitu maksudnya. Karena nasah tempatnya itu hukum. Tahu hukum kan? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah.
Paham nih? Karena nasakh, lianna nasakh ahad al-khabarain, karena kalau menghapus salah satu dari dua berita itu, kisah itu, mengharuskan salah satunya dusta. Dan dusta mustahil dalam khabar Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Allahumma hanya saja kecuali ya ayakunal hukmu ata bisuratil khabar. Kecuali hukum itu datang dalam bentuk apa? Khabar. Paham? Khabar di sini maksudnya apa? Jumlah apa? Khabariyah. Kan sudah lewat dari sisi kalam. Bahwa kadang datang dalam jumlah apa? Khabariyah, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Insya. Paham kan? Seperti fala yamtani nasku. Kalau ini tidak terhalang dari menghapusnya. Seperti firman Allah, iyyakum minkum isrun. Kalau kalian ada dari kalian 20 sobirun yang bersabar menghadapi musuh, yaglibu mi'atain. Ini yaglibu mi'atain, ini bentuknya khobar. Tapi maksudnya apa? Iglibu. Maka kalahkanlah 200. Ini di awal-awal. Dulu 20 kaum muslimin harus mengalahkan 200. Berarti satu orang harus kalahkan berapa? Nah, 10. Itu ada awal-awalnya. Al-ayah, fa inna hada khabar ma'nahu al-amr. Tapi ini adalah khabar, jumlah khabariyah, tapi maknanya apa? Insya'iyah, perintah. Oleh karena itu datang penghapus di ayat setelahnya, yaitu firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kepada kalian. Wa alima anna fikum du'afa. Dan Allah tahu pada kalian sudah ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'ah. Sekarang kalau ada dari kalian 100 sobiro yang berperang melawan kafir, yaglibu mi'atain. Cukup dia kalahkan berapa? 200. Berarti 1 lawan 2. Kalau tadi kan 1 lawan 10. Itu bandingan pasukannya. Jadi kalau pasukan kafir 100, cukup diutus 20. Kalau sekarang kalau pasukan kafir 200, maka Nabi utus 100. Paham kan? Jadi lihat kekuatan musuh. Yang kedua yang tidak boleh dihapus adalah ahkam allati takunu maslahat fi kulli zaman wa makan. Hukum yang selalu bermaslahat untuk setiap zaman dan tempat. Seperti at-tauhid. At-tauhid tidak ada yang dihapus. Makanya dari dulu Nabi pertama sampai yang terakhir semuanya mendakwakan apa? Tauhid. Tidak dihapus. Demikian pula usul iman, usulul ibadat, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadat, dan makarimul akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia tidak dihapus. Berupa kejujuran, alafaf, penjagaan terhadap kehormatan, kemuliaan, keberanian, dan semisalnya. Tidak mungkin dihapus perintah terhadapnya. Demikian pula tidak mungkin dihapus larangan dari apa yang buruk di setiap zaman. Kalau buruk di setiap zaman tidak mungkin dihapus. Ya, dan tempat seperti syirik, kafir, akhlak yang buruk, dusta, fujur, kikir, penakut, dan semisalnya. Karena syariat seluruhnya adalah maslahat hamba dan untuk menolak bahaya dari mereka. ثم قال رحمه الله شروط النسخ يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها الأول تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الثاني العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. Baik. Syarat-syarat nasakh. Jadi tidak sembarang itu nasakh, ada syaratnya. Tidak sembarang orang bilang ini dihapus hukumnya. Dipersyaratkan untuk nasakh yaitu pada apa yang mungkin dinasakh syarat di antaranya ta'adzurul jama' bainad dalilain. Tidak bisa dikompromikan antara dua dalil itu. Artinya kalau selama bisa dikompromikan, jangan antum bilang ini dihapus. Paham? Kompromikan dulu. Jadi jalan pertama adalah kompromikan. Jalan pertama adalah apa? Dikompromikan dulu. Kalau tidak bisa, baru mengarah ke nasakh. Itu pun harus ada syarat kedua sebentar. Kalau mungkin dikompromikan, maka tidak ada nasakh. Karena bisa diamalkan setiap dari keduanya. Karena beramal dengan dua dalil lebih baik daripada ditinggalkan yang satu. Kemudian yang kedua, al-ilmu bita'akhurin nasakh. Dia ada ilmu tentang diakhirkan yang menghapus. Wa yu'lamu dzalika imma bin nas. Hal itu diketahui kalau ada nasnya dari Nabi. Ya kan? Atau dengan khabar sahabat ini lebih duluan, ini lebih belakang. Atau bitarikh, atau dengan tanggal. Itu syaratnya di nasakh itu. Pertama tidak bisa dikompromikan, yang kedua ditahu
Yang ini adalah belakangan, kemudian ini yang dulu. ثم قال رحمه الله مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. Nah, contoh apa yang diketahui ta'akhurnya dengan nas dari Nabi langsung. Sabda Nabi SAW, kuntu adintu lakum fil istimta minan nisa. Dulu, saya izinkan kepada kalian untuk nikah mut'ah dengan perempuan. Orang Syiah masih pakai. Dulu saya izinkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala haramkan hal itu sampai hari kiamat. Jadi mereka ambil itu yang pertama. Dia tidak ambil yang kedua. Jadi awalnya halal, boleh dibolehkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala apa? Haramkan seperti itu karena bahaya. Ya, terkait dengan keturunan, terus juga orang akan bermudahan nanti. Coba-coba saja. Iya kan? Bahaya ini akhir. Iya. ثم قال رحمه الله ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. Masya Allah. Contoh yang diketahui dari khobar sahabi. Jadi bukan dari nas Nabi. Tapi diketahui dia telah dihapus karena ada sahabat yang memberitakannya, Pak, kalau itu telah dihapus. Jadi tidak bisa juga sembarang bicara kalau itu nasih. Ya, yaitu contohnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala adalah pada apa yang diturunkan dari Al-Quran itu 10 kali menyusui. Yang dimaklumi itu menjadikan mahram. 10 kali awalnya. Harus 10 kali dia menyusui kepada seorang ibu baru jadi apa? Mahram. Itu awalnya. Kemudian dihapus menjadi 5. Ya sudah. Sekarang sampai sekarang ini adalah 5 kali menyusui itu menjadi apa? Mahram. ثم قال رحمه الله ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية وقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. الثالث ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. Ini yang benarnya tentunya. Syarat ketiga ini tidak jadi. Tidak jadi syarat ketiga ini. Syarat itu yang tepat 1, 2. Nah, iya, tidak boleh, tidak bisa dikompromikan. Yang kedua, ditahu tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Paham kan? Ini syarat ketiga, enggak. Contoh yang diketahui dari tarikh, dari tanggalnya, dari sejarahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kepada kalian al-ayah. Firman Allah al-an ini menunjukkan ini hukum ini terakhir karena bilang sekarang. Berarti ada sebelumnya. Paham ini? Demikian pula kalau disebutkan bahwasanya Nabi SAW menghukumi sesuatu sebelum hijrah. Kemudian setelahnya belum melakukan apa yang menyelisihinya. Berarti itu adalah apa? Menasih. Patani nasih. Maka yang kedua itu yang menghapusnya. Syarat ketiga, subutun nasih. Adanya an-nasih. Mayoritas mempersyaratkan harus dia lebih kuat daripada yang dihapus. Atau semisal dengannya. Tidak boleh katanya menghapus mutawatir menurut mereka dengan ahad. Jadi harus mutawatir menghapus ahad. Tidak boleh yang ahad menghapus siapa? Mutawatir. Itu menurut mereka. Wa in kana sabitan. Walaupun sabit. Wal arja annahu la yushtarat. Tapi yang lebih kuatnya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas. Tidak dipersyaratkan ini. Ayakuna nasih aqwa au mumathilan. Tidak dipersyaratkan harus nasih itu lebih kuat atau apa? Semisalnya. Tidak dipersyaratkan. Kenapa? Karena yang dihapus itu hukum, bukan lafaz. Iya kan? Kalau lafaz, iya cocok. Bisa kita katakan mutawatir tidak bisa, ahad tidak bisa menghapus apa? Mutawatir. Yang dihapus kenapa? Hukum. Hukum itu kan sama saja. Apakah ditetapkan oleh mutawatir atau ditetapkan oleh ahad? Sama kan hukumnya.
Anda paham ini? Tidak dipersyaratkan dalam sebutnya mutawatir. Paham kan? Nah, sampai situ. Alhamdulillah. Tinggal pembagian nasakh. Ambil besok insyaAllah. Selesai ini di Ramadan insyaAllah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta.